Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menambah tersangka baru dalam kasus pinjaman online ilegal di Sleman, Yogyakarta. Direktur utama perusahaan menjadi tersangka baru sehingga total tersangka menjadi 8 orang. Kasus pinjaman online ilegal di Sleman, Yogyakarta masih berlanjut. Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama PT TII. Dari hasil penyelidikan juga ditemukan bahwa PT TII sebagai penerbit aplikasi pinjaman online memiliki satu aplikasi yang terdaftar secara legal di OJK. Namun ada beberapa aplikasi susulan yang menggandakan pinjaman para konsumen sekaligus sebagai aplikasi yang melakukan penagihan dengan ancaman. Kini total tersangka kasus pinjaman online ilegal menjadi 8 orang dengan peran yang berbeda. Dan tentunya ini bisa dikatakan sindikasi. Kenapa demikian? Karena ada aturan-aturan tertentu yang ditentukan oleh tim dari Jakarta ini, atau saya katakan kantor pusat. Ya, ini sindikasi di mana masing-masing berperan secara jelas apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Polisi mengamankan 80 lebih komputer dan juga belasan telepon genggam yang dijadikan sebagai alat kerja mereka. Para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dari beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus menyelidiki jaringan pinjaman online ilegal. Dari hasil penyelidikan, ternyata ada tersangka yang tidak tahu jika kantor tempat ia bekerja berstatus ilegal. Barreskrim Polri telah mengungkap sebanyak 91 kasus pinjaman online ilegal selama periode 2020-2021. Pengungkapan ini berdasarkan laporan yang diterima sebanyak 371 laporan. Direktorat Tindak Ekonomi Khusus Barreskrim pun menangkap dan menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus pinjol ilegal dari penggerebekan di 7 lokasi di DKI Jakarta. Jobdesk kita hanya operator dan bukan untuk menarik nasabah. Kita hanya untuk menjalankan mesin yang digunakan untuk mentransmisi SMS yang akan dikirim kepada nasabah. Untuk skrip dan konten bukan dari kita yang membuat, tapi kita hanya mengetahui. Modem dan mesin modem pool. Kita akan sinkronkan menjadi satu. Setelah menjadi satu, dia sudah bergabung dengan terhubung dengan internet dan modem pool, kita akan mencolokkan kartu SIM card. Setelah kartu SIM card ini sudah tercolokkan, kita akan membeli paket melalui sistem yang ada di laptop ini. Setelah semua paket sudah terbeli, kita akan menghidupkan tombol on pada komputer ini. Setelah itu akan otomatis sistem akan mengirimkan konten-konten yang sudah akan dipersiapkan untuk mengirim ke para nasabah-nasabah pinjol. Nasabah-nasabahnya untuk nomor tersebut kita tidak tahu karena sudah ada sistem lain yang di atas kita. Namun ternyata tidak semua tersangka mengetahui kantor tempat ia bekerja berstatus ilegal. Tersangka juga mengaku ancaman foto yang dikirim ke nasabah yang belum membayar merupakan editan. Sebenarnya itu semua bukan foto korban. Yang ada di situ hanya KTP korban. Dan kita bukan yang edit, di situ sudah ada dari PC saya. Saya tidak tahu siapa yang editnya. Saya hanya pindahin KTP doang. Pindahin KTP dari sistem ke PC. Saya snapping tool. Saya kirim ke nasabahnya. Kalau nasabahnya sudah respon, tidak dikirim ke orang-orang lain lagi. Kalau di situ jatuhnya menjelekan, bukan ancaman jatuhnya. Kalau itu kita menjelek-jelekan dia, ya mungkin di kata-kata itu saya juga tidak terlalu banyak melakukan hal ini. Itu hanya saya menjelekan aja dan sesuai kata-kata yang sudah ada di PC itu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan untuk memberantas sindikat pinjol ilegal. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan memastikan meminjam di pinjaman resmi. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Syahri Romadoni, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.